sini. Apa itu enteral diberikan pada pembentuk ginjal? Yang enteral, yang susu-susu yang ada itu. Kortisol. Kortisol. Nah, seperti itu. Artinya kita kritis, berarti kita memilih makanan-makanan apa yang cocok untuk pasien itu, ya. Jadi semua kalau bisa diintervensi, ya. Karena nanti bisa kok sekali jalan pun berarti satu-satu aja. Misalnya di sini misalnya karena tingkat pengetahuannya yang nggak bagus, misalnya intervensi sekalian kita beri dia misalnya konseling atau edukasi tentang itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya satu Pak. Nanti kalau ini implementasinya kita di lapangan, pengkodeannya ini sendiri bagaimana? Oke, itu kesepakatan Anda di sini ya. Mungkin kita belum hafal dengan apa N1.1, saya pun sekarang nggak hafal itu. Karena ada 60 domain yang lebih itu. Ya. Jadi mungkin biar kita familiar semakin lama saja, mungkin buat itu sangat kurangnya energi masukkan N1 kita dalam dulu, lama-lama kita terlatih daripada nanti Anda buat misalnya N1.5 sekali tanya temannya N1.5 yang bingung apa N1.5 itu apa ya, ujung-ujung pakai masangkan pakai nomor pula, kena pula. Ada di sini nomor itu ya? Ada tidak? Oke, itu nomor itu ada di sini Pak. Itu nomor togel ada tidak? Togel ada. Contoh kayak togel sudah dapat pula. Jadi boleh-boleh saja, misalnya kurang asupan dalam kurung N1.5 misalnya, boleh ya. Jadi nanti teman-teman di sini, yang penting Anda semua itu sama kestabilan, ya. Itu dia, kita harus mematuhi sesuai dengan standar yang dibuat. Ya. Jadi silakan mau pakai N1.5 atau itu, misalnya nanti silakan disepakati. Pak. Oke, saya kira nanti ini kasus tadi itu sama itu. Pak. Oke ya. Jadi tadi tuh ya. Jadi bisa juga misalnya kita membuat matrik-matriknya itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini tadi kan kasus yang tadi nih. Maka kita lihat dulu, kelompokkan dulu. Apa sih diagnosa medisnya apa? Ini. Apa sih riwayat personal keluarga? Ini. Mana sih hasil labnya? Ini. Riwayat makan? Ini bla. Kemudian setelah itu, maka kita lihat yang mana bermasalah, ya kan? Oh, ternyata satu albuminnya rendah. Buat ini menjadi permasalahan. Oh, ini tidak dapat makan, yang sudah Anda sebutkan tadi. Keluhan pasien bila makan masalah. Kemudian konsumsi masalah. Ini masalah. Ini kan tidak masalah, memiliki 3 anak yang sudah menikah, masalah kan? Nah, ada gitu. Jadi itu data personal. Terus pasien bekerja sebagai petani, apa masalah? Enggak kan? Kemudian asupan makanan pasien di rumah sakit berupa cairan, bermasalah? Tidak. Yang bermasalah itu adalah asupannya. Kemudian ini masalah, tetapi ingat ini bukan pekerjaan kita. Kalau selama ini kita garap-garap ini. Ini adalah kompetensi dokter. Tidak perlu kita mau belajar dengan tumornya, tidak perlu kita berpikir sekarang itu bagaimana diagnosa gizi kita buat dan dapat kita lakukan. Jadi diagnosa gizi yang baik itu adalah itu dapat diterapkan oleh ahli gizi dan itu miliknya orang gizi. Jangan berbicara tentang tumor, berbicaralah dengan diagnosa kita sendiri, ya kan? Bisa, tidak mesti harus, tapi ini mengarahkan, berarti dia sebelum iya. Nanti pun mungkin waktu untuk dokumentasi mungkin kan ada dokumentasi bisa banyak juga, nanti penuh dong. Mungkin pakai kode itu juga nanti silahkan di itunya. Jadi nanti harus ada di sini juga teman-teman di sini juga nanti sebagai harus ada. Jadi kesepakatan kita gimana bisa? Coba kalau Anda bayangkan kalau Pak, kan ini bisa gizi tadi Pak, dia bisa gizi. Coba seandainya kalau kita terus Pak, terus.
Terus, coba kalau kita buat demo penuh kan? Penuh satu buku, habis mau fotokopi, komplain manajemen, ini isi minta fotokopi. Jadi mau nanti harus ada juga akun kode sampai ke dokter kan? Dan dibuatnya kayak bisa dokter kan masih baru baca. Jadi, anda silahkan bikin kodenya kurang, bla, kayak gitu kan? Nah, ini kan misalkan pasiennya dalam keadaan kayak gitu, Jadi begitu memang makanya tadi katakan diagnosa gizi itu akan berubah-ubah tidak sama. Makanya memang di sini juga nanti kita pandai-pandai juga memanfaatkan kertas, jangan kapan kita kerjakan, kapan nulis, misalnya kan kurang energi, kurang kode-kode gitu lah. Jadi keren juga kan orang baca apa sih ini? Ya kan? Nah, satu dulu, tahap-tahap aja ya. Kita dulu. Ya nanti kan orang membaca perawat kan, nanti ada buat misalnya kan mereka miliknya khusus di sini. Kalau baca nanti kan, ini apa ya? Ada garing, ada kolom, artinya itu apa? Sepakati dulu dari situ. Karena dari sana pun belum ada kesepakatan terpisah. Ya, nanti silakan anda. Kan bisa aja kurang. Intake berarti kalau energi. Misalnya sindrom apa? Kreatinin tinggi, misalnya gitu kan. C berapa? Bla. Oke, lihat. Dikatakan sulit ibu ini beberapa aja luar biasa ya. Sampai buat sana bahkan teman-teman di Sumatera di negara ya. Jadi kita support itu. Bagaimana kita support itu? Anda harus menunjukkan hasil kerja kita. Bagaimana nanti dia bisa presentasi ke dewan, ke bupati kalau ada nampak komplit apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli gizi. Tapi ketika kita sudah punya dokumentasi, itu loh buktinya kerja mereka, rekam mediknya seperti ini, itu akan mungkin menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, ya. Lanjut aja. Oke, satu lagi. Kemudian berpikir kritis dalam, sekali lagi, saya harus tetap mengundang Anda untuk berpikir kritis, ya. Karena di sini menentukan diagnosa itu sangat kritis. Karena salah membuat diagnosa gizi, pasti kita sudah salah membuat intervensi. Karena intervensi gizi itu berdasarkan diagnosa gizi yaitu pada etiologinya. Kemudian mampu membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan. Kalau data tidak relevan, tidak semua data itu diperlukan. Pada tertentu misalnya ambillah data-data yang relevan ke gizi. Tidak usah berbicara misalnya tentang apa fraktur apa gitu kan. Kita tidak bisa intervensi fraktur itu adalah tugas perawat dan dokter. Jadi ambillah yang di gizi. Ya. Kemudian memilih norma dan standar yang tepat. Jadi kita juga punya standar. Bisa data lab. Lab itu kan ada kan data, boleh data standar itu harus kita adopsi. Kemudian mampu mengorganisir dan mengkategorikan dengan cara yang dapat dimengerti dan berkaitan. Lanjut Pak. Karena kita harus selesai jam 11, kita lanjut meetingnya. Masih mau kan Pak menemani? Masih kan? Masih. Masuk sama seorang kerjaan yang mau ya. Oke, sekarang kita masuk ke intervensi. Tadi kita sudah, sekali lagi ya, kita sudah masuk ke pengkajian, masuk ke dalam diagnosis gizi, ya. Sebelum diagnosis gizi tadi ada apa? Apa tadi? Juga sebelumnya, antara pengkajian diagnosis gizi tadi ada apa? Penelusuran, ya, penelusuran masalah sehingga kita bisa menegakkan. Langkah ketiga kita sudah masuk ke intervensi. Oke, lanjut. Intervensi adalah serangkaian aktivitas spesifik dan berkaitan dengan penggunaan bahan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Jadi perlu kolaborasi tim, pasien dan keluarga. Jadi sepakati dulu bahwa pasien itu juga harus juga memang mau bekerja sama dengan ahli gizi. Demikian juga kita tim yang lain ya, seperti dokter ya, juga dokter juga perlu kita ajak berkolaborasi. Pak. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita membuat intervensi, maka lihatlah etiologinya.
Kadang-kadang memang kita tidak bisa mengintervensi etiologi. Contoh tadi misalnya pada klinik tadi bahwa ada gangguan uremia. Ya tadi kan, ini tak tadi yang diagnosa satu lagi tadi. Apa tadi? Yang dibaku ada rendahnya asupan energi yang berkaitan dengan sindrom uremia ditandai dengan kurangnya asupan di bawah. Kita tidak bisa mengintervensi sindrom uremianya. Jadi yang kita intervensi justru adalah apa? Tanda-tandanya, tanda asmara. Jadi karena tidak bisa kita intervensi etiologinya, karena itu ada sindrom, maka kita intervensi adalah konsumsinya yang rendah, iya kan? Ingat tadi? Masih ingat ya? Kemarin saya di Covid ya. Sementara Kalimantan ini dekat tapi jauh. Oke. Kemudian itulah kita buat menjadi rencana intervensi. Jadi yang utama untuk membuat intervensi lihatlah etiologi. Pada saat tertentu ketika etiologi tidak bisa diintervensi, seperti tadi ada gangguan sindrom uremia, itu bukan tugas kita, tidak kompetensi kita, maka kita lihatlah dari asupannya yang rendah yang kita intervensi. Bagaimana caranya? Ya mungkin kita berikan makanan pada gizi. Mungkin kita buat makanan misalnya yang lebih menarik, ya kan? Kemudian untuk problem ini adalah untuk tujuan. Tujuan intervensi itu dilihat dari problem. Contoh tadi, apa ingat masih salah satu problemnya? Yang kita buat tadi apa? Apa tadi? Rendahnya misalnya asupan tadi gitu kan? Kita tadi yang ada tadi di sini satu. Berarti tujuannya kita buat adalah meningkatkan asupan. Itu akan problem itu akan menjawab tujuan atau sebaliknya. Tujuan itu akan menjawab problem. Misalnya tadi ada misalnya albumin yang rendah misalnya, gitu kan? Tujuan kita misalnya adalah untuk meningkatkan albumin. Kalau Anda nanti benar membuat menerjemahkan page ini, maka itu akan nampak tujuan dari tujuan Anda itu akan nampak problem apa pada pasien. Kemudian ketika benar kita membuat etiologinya, maka intervensi yang diberikan itu akan nampak apa penyebabnya. Coba dimana suaminya buat sama. Bos di sana di situ dulu. Bisa paham ya? Oke, Pak. Oke. Sekali lagi intervensi. Jadi nutrition assessment, nutrition diagnosis, nutrition intervensi dan nutrition monitoring, ya, maka untuk intervensi itu adalah dari etiologi. Dan kita lihat nanti hasil dari intervensi yang kita berikan akan kita lihat dari sign and symptom. Ada tidak perubahan setelah kita berikan intervensi lain, Pak? Nah, dalam komponen intervensi gizi, ya, untuk gizi, maka ada namanya perencanaan, ada namanya implementasi. Ya. Perencanaan kita akan menetapkan prioritas diagnosa gizi. Tadi teman kita dan nanya, bagaimana Pak kalau banyak diagnosa gizinya, yang mana yang dikerjakan, apakah semuanya dikerjakan atau tidak? Maka diberikan rambu-rambu. Penetapan prioritas diagnosa gizi itu berdasarkan kegawatan, keamanan, dan kebutuhan pasien. Kemudian di dalam perencanaan juga kita menetapkan tujuan dan outcome spesifik dan terukur. Tadi dalam menentukan tujuan dia dari apa? Dari problem. Lihatlah problemnya. Problem apa yang ada pada kasus kita. Kemudian membuat preskripsi diet, termasuk kebutuhan zat gizinya berapa, jenis dietnya apa, rutenya apa, rutenya apakah oral, enteral, atau parenteral, kemudian bentuk makanannya apa, komposisinya, frekuensi makan, atau mungkin ada kalau lewat jalan misalnya, pulangnya kapan, ya, itu sudah dibuat pada sana. Kemudian implementasi adalah kita mengimplementasikan ataupun melaksanakan perencanaan yang kita buat. Dan itu adalah kegiatan dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan pelayanan gizi, ya. Jadi 3W, what, when, where, dan how, kan gitu kan.
apa, di mana, dan kapan, dan bagaimana.